Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Arus Kuat akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL dengan studi kasus sistem pemesanan makanan pada coffee shop. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aisyah Zafira, Diki Abinael, dan Fauzan Rahmadi. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Jadi SKPL ini adalah dokumen yang berisi kebutuhan sistem secara lengkap dan terstruktur. Tujuan utama dibuatnya dokumen ini adalah supaya semua pihak, baik pengembang, pengguna, maupun klien punya pemahaman yang sama terkait sistem yang akan dibuat. Tujuan, dokumen SKPL ini dibuat untuk menjelaskan secara lengkap kebutuhan sistem pemesanan makanan di coffee shop. Jadi dokumen ini nantinya jadi acuan bagi tim pengembang supaya sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, dokumen ini juga membantu pihak lain seperti pemilik, pengguna, dan tester agar punya pemahaman yang sama terhadap sistem. Selanjutnya, lingkup masalah. Sistem yang kami bahas adalah sistem pemesanan makanan di coffee shop. Sistem ini berfungsi untuk menampilkan menu, melakukan pemesanan, mengelola pesanan, menghitung pembayaran otomatis, dan menyimpan riwayat transaksi. Tapi sistem ini ada batasannya, seperti tidak menyediakan layanan delivery, tidak terhubung dengan pembayaran online, dan tidak mengelola stok bahan baku secara detail. Kemudian, definisi, akronim, dan singkatan. Di bagian ini kami menjelaskan beberapa istilah penting seperti SKPL, SRS, admin, kasir, pelanggan, database, dan use case, supaya tidak terjadi kesalahpahaman saat membaca dokumen. Berikutnya, referensi. Dokumen ini kami susun berdasarkan standar seperti IEEE, panduan dari jurusan, dan juga beberapa literatur terkait rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, deskripsi umum dokumen. Secara garis besar, dokumen ini terdiri dari bagian pendahuluan, deskripsi global system, dan deskripsi rinci kebutuhan termasuk use case diagram. Semua disusun secara sistematis supaya mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzan. Dipersilakan. Baiklah, untuk deskripsi umum dokumen, dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu pendahuluan dan deskripsi global dan deskripsi rinci dan use case diagram. Deskripsi global perangkat lunak. Bagian ini merupakan penjelasan tentang perangkat lunak secara umum, dijelaskan melalui perspektif perangkat lunak relatif terhadap konteksnya. Fungsinya adalah untuk perangkat lunak. Bagian ini tidak memberikan kebutuhan rinci, hanya latar belakang dari kebutuhan tersebut. Bagian ini terdiri dari perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, batas-batasan, dan asumsi dan ketergantungan. Untuk perspektif produknya,
Sistem pemesanan makanan coffee shop ini merupakan sistem mandiri berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pemesanan di dalam coffee shop. Namun dapat dikembangkan lebih lanjut untuk terintegrasi dengan sistem pembayaran online, sistem manajemen stok, dan aplikasi mobile. Fungsi produknya. Fungsi-fungsinya adalah untuk pengelola menu, admin dapat menambah menu, admin dapat mengubah menu, admin dapat menghapus menu, dan menampilkan menu, pemesanan, pengolahan, pesanan, dan transaksi, dan riwayat transaksi. Karakteristik pengguna. Sistem ini digunakan oleh tiga jenis pengguna, yaitu admin, kasir, dan pelanggan, yang masing-masing memiliki peran berbeda. Admin bertanggung jawab dalam mengelola sistem, terutama dan pengelolaan data menu. Admin harus memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer dan memahami sistem yang digunakannya. Kasir bertugas dalam mengelola pesanan dan transaksi. Pelanggan adalah pengguna yang menggunakan sistem untuk memesan makanan. Sistem dirancang agar mudah digunakan sehingga pelanggan tidak memerlukan keterampilan khusus. Batas-batasannya. Sistem berbasis web sehingga membutuhkan koneksi internet. Sistem hanya digunakan di dalam coffee shop. Sistem tidak mendukung pembayaran online. Sistem tidak mengelola stok bahan baku. Sistem bergantung pada perangkat komputer atau tablet. Asumsi dan kebergantungannya. Asumsi dalam sistem ini meliputi pengguna pemilik perangkat untuk mengakses sistem, tersedia koneksi internet, sistem menggunakan database data sebagai penyimpanan data, sistem berjalan melalui browser. Kebergantungan sistem meliputi service dan database, jaringan internet, dan perangkat pengguna. Baik ya, akan saya lanjutkan kepada teman saya, Diki. Oke, di sini saya akan melanjutkan deskripsi rincian kebutuhan. Nah, di sini pada bagian ini saya akan menjelaskan kebutuhan non-fungsional dari sistem pemesanan makanan berbasis web pada coffee shop. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak berhubungan langsung dengan fitur utama, tetapi lebih ke bagaimana sistem itu bekerja. Contohnya, seberapa cepat sistem tersebut, kemudian seberapa aman sistem itu berjalan, dan seberapa mudah untuk digunakan. Nah, di sini kita membahas kenapa itu penting. Di sini kita bahas uh, itu penting karena menentukan kenyamanan pengguna, mempengaruhi kepuasan pelanggan, menjamin sistem stabil dan aman. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan antarmuka eksternal. Di sini dijelaskan bagaimana sistem berinteraksi dengan luar, seperti yang ada di pengguna, kemudian di perangkat, kemudian di software lain dan jaringan. Kemudian antar muka pengguna atau user interface. Nanti di website itu ini adalah menu yang akan ditampilkan langsung dan dilihat oleh user. Antar muka ini akan digunakan langsung oleh pelanggan maupun kasir. Fitur utama yang ada di antar muka pengguna ini atau interface yaitu menu makanan, minuman, kemudian keranjang pesanan, checkout, dan status pesanan. Kemudian antar muka perangkat keras. Ini berkaitan dengan alat yang digunakan untuk akses sistem. Perangkat yang bisa digunakan bisa seperti handphone, komputer, ataupun server. Kemudian kita lanjut ke antarmuka perangkat lunak. Di sini dijelaskan software yang
akan mendukung sistem tersebut. Nah, untuk software yang bisa mendukung sistem itu bisa dari browser, melalui Chrome atau Firefox, bisa melewat database atau MySQL, kemudian lewat bahasa pemrograman. Kemudian antarmuka komunikasi. Ini tentang cara sistem komunikasi melalui internet. Yang bisa digunakan yaitu lewat internet dan melalui protokol untuk keamanan. Kemudian kebutuhan fungsional. Nah, di kebutuhan fungsional ini sistem akan melakukan seperti contoh login, kemudian di sistem nanti kita memilih menu, kemudian sistem akan mengeluarkan pembayaran dan kita bisa cek status lewat pesanan. Nah, kemudian kita masuk ke diagram use case-nya atau use case diagram. Yang di sini ada sistem pemesanan makanan kopi shop berbasis web. Untuk use case-nya itu yang pertama dari pelanggan, kemudian pelanggan melakukan di use case ini ada dua aktor utama yang digunakan yaitu pelanggan dan kasir. Yang pertama pelanggan, di sini pelanggan melakukan pemesanan dari awal hingga selesai. Untuk alur atau kegiatan yang dilakukan pelanggan, yang pertama itu pelanggan harus masuk ke sistem terlebih dahulu melewati login. Kemudian pelanggan melihat menu, kemudian pelanggan memilih menu, kemudian pelanggan konfirmasi pesanan, yang dimana konfirmasi pesanan bisa langsung dilanjut ke memilih metode pembayaran, kemudian pelanggan lanjut upload bukti bayar, kemudian pelanggan cek status. Jika pelanggan sudah cek status atau sudah diproses, selesai atau masih menunggu, pelanggan bisa langsung keluar dari sistem setelah pesanan selesai. Kemudian yang kedua itu kasir. Kasir di sini bertugas untuk mengelola sistem dari sisi operasional. Yang pertama, kasir juga harus login ke sistem. Kemudian, kasir bisa mengelola menu, yang dimana kasir bisa menambah, mengedit, atau menghapus menu yang dipilih oleh si pelanggan. Kemudian, si kasir verifikasi pesanan dari pelanggan. Kemudian, si kasir verifikasi pembayaran apabila si pelanggan sudah melakukan pembayaran. Kemudian setelah memastikan pembayaran sudah valid, si kasir tersebut bisa mengubah status pesanan ke pesanan diproses maupun selesai. Kemudian setelah selesai, si kasir tersebut bisa mencetak struk untuk bukti transaksi. Setelah selesai, kasir bisa langsung keluar dari sistem. Kita lanjut ke activity diagramnya. Di sini juga menggunakan dua aktor yaitu pelanggan dan sistem, kemudian kasir. Ada tiga, yang dimana diagram ini menggambarkan alur aktivitas dari awal sampai akhir dalam sistem yang melibatkan tiga bagian. Yang pertama itu dari pelanggan, kemudian ke sistem, kemudian ke kasir. Yang pertama itu proses dimulai dari pelanggan dengan status start di diagram. Yang pertama itu melakukan login. Setelah itu sistem akan melakukan validasi login. Jika berhasil, pelanggan dapat melihat menu yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian di sini si pelanggan
bisa langsung memilih menu dan melakukan konfirmasi pesanan. Setelah setelah itu pelanggan bisa langsung memilih metode pembayaran. Nah, di sini terdapat dua pencabangan untuk melakukan metode pembayaran. Jika si pelanggan memilih pembayaran online, maka pelanggan bisa melakukan pembayaran online melewati m-banking. Kemudian si pelanggan upload bukti pembayaran. Kemudian si sistem akan menyimpan bukti pembayaran yang diupload oleh si pelanggan. Kemudian di sini dilanjut ke kasir. Setelah pembayaran masuk, kasir akan memverifikasi pesanan. Kemudian si kasir akan memverifikasi pembayaran. Kemudian mengubah status pesanan pelanggan dari proses ataupun selesai. Kemudian si kasir akan mencetak struk untuk si pelanggan tersebut. Kemudian setelah dicetak struk akan kembali ke sistem. Sistem akan menampilkan status pesanan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan akan mendapat cek status pesanan. Setelah selesai, pelanggan bisa melakukan logout dari aplikasi tersebut. Kemudian setelah logout, proses akan diakhiri dengan end. Kemudian kita lanjut ke kelas diagram. Di sini kelas diagram ini akan menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas pada sistem. Di sini terdapat beberapa kelas utama, yaitu yang pertama itu ada pelanggan, kemudian pesanan, kemudian ke menu, kemudian ke pembayaran, kasir, status pesanan, dan struk. Yang pertama itu kelas pelanggan. Kelas pelanggan ini akan menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, username, dan password. Fungsi yang bisa dimiliki dari pelanggan ini yaitu login yang pertama, kemudian si pelanggan bisa melihat menu, pilih menu, kemudian konfirmasi pesanan, kemudian metode pembayaran, cek status pesanan, hingga terakhir yaitu logout. Kemudian ke kelas pesanan, yang di kelas pesanan ini ada beberapa data yang utama, yaitu ID pesanan, kemudian tanggal pesanan, kemudian jumlah dan total harga, kemudian status pesanan tersebut. Yang dimana fungsi dari pesanan ini akan menampilkan simpan pesanan, kemudian menghitung total jumlah pesanan, hingga ke konfirmasi pesanan dari pelanggan. Yang ketiga itu ada di kelas menu, yang di sini akan memberikan informasi yaitu ID menu, kemudian nama menu, kemudian harga, kategori, dan stok. Di sini akan menampilkan fungsi yaitu tampilkan menu dan update menu. Kemudian ke kelas pembayaran, yang pertama itu berisi ID pembayaran, kemudian metode pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah, bukti, hingga status pembayaran. Yang dimana fungsi dari kelas ini yaitu untuk simpan pembayaran, kemudian bukti pembayaran, hingga verifikasi pembayaran. Kemudian lanjut ke kasir. Di kasir ini berisi fungsi yaitu berisi menu yaitu ID kasir, nama, username, hingga password. Kemudian fungsinya yaitu untuk login, verifikasi pesanan, verifikasi pembayaran, kemudian ubah status pesanan, cetak struk, hingga logout. Kemudian kelas status pesanan. Untuk kelas status pesanan ini berisi ID status, kemudian status pesanan, kemudian keterangan. Untuk fungsinya dia bisa mengupdate status pesanan dari pelanggan tersebut. Untuk struk berisi ID struk, kemudian tanggal cetak, total bayar. Di mana fungsinya sendiri untuk mencetak struk dari total pesanan pelanggan tersebut. Kemudian untuk relasi
yang ada di kelas diagram ini, satu pelanggan bisa ke banyak pesanan, kemudian satu pesanan hanya bisa satu pembayaran, kemudian satu pesanan itu hanya bisa satu status, kemudian satu pembayaran bisa menghasilkan satu struk, kemudian kasir bisa mengelola pesanan dan pembayaran. Di sini kelas diagram ini menunjukkan struktur sistem yang saling terhubung, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga pembayaran dan pencetakan struk. Di diagram ini bisa untuk membantu kita untuk memahami bagaimana data itu dikelola oleh sistem. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait SKPL, Sistem Pemesanan Makanan pada Coffee Shop. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.